teman-teman kelas 2 SD di rumah. Nama aku Dewi. Kalau nama kalian siapa? Salam kenal ya. Oh iya, kalian sudah olahraga belum? Aku sudah loh. Kalian lihat gak? Jangan lupa ya teman-teman, supaya kita tetap bugar dan kuat. Iya, kemarin kan kalian sudah ditemani sahabatku Marta dari Desa Abubu. Nah hari ini, tunggu. Hari ini hari dan tanggal berapa ya teman-teman? Oh iya benar-benar, hari Jumat, tanggal. Terima kasih ya teman-teman sudah ngikutin aku. Hari ini akan ada kakak sepupuku juga. Dia seorang pemandu wisata, namanya Kania. Tapi sering aku panggil Teh Nia. Kalau di Bandung itu, sebutan kakak itu jadi Teteh loh. Pokoknya hari ini pasti seru deh. Kami akan temani kalian belajar tentang perbedaan dan keunikan di daerahmu. Apa ya maksudnya? Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, rumah adat, bahasa, dan agama. Perbedaan di tiap daerah di Indonesia menjadi keunikan tersendiri. Keragaman adalah kekayaan Indonesia yang harus kita jaga bersama. Sebab, meski berbeda-beda, kita tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang dipisahkan oleh laut. Laut menjadi batas sekaligus penghubung untuk semua pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Wah, Bhinneka Tunggal Ika. Gimana ya maksudnya beda tapi satu? Nanti kita tanya ya ke Teh Nia. Wih, anginnya dingin sekali. Makanya aku pakai baju hangat teman-teman. Jadi, aku itu tinggalnya di Bandung, yang letaknya di Jawa Barat, di Pulau Jawa. Bandung dikelilingi perbukitan dan gunung. Karena itu, Bandung terkenal dengan udara sejuk dan dinginnya. Makanya, aku selalu sedia baju hangat tiap keluar rumah. Kalian main ya ke tempatku di Bandung. Nanti akan kubelikan colenak, somai. Terus apa lagi ya? Oh iya, aku akan ajak kalian ke Takuban Perahu, terus ke Ciater. Aku akan nyanyikan lagu Manuk Dadali juga. Pokoknya banyak deh. Aku jadi penasaran, kalian bisa tidak mengenali keunikan khas daerah kalian? Seperti aku tadi, beritahu aku ya teman-teman. Apa keunikan khas daerahmu? Ini lucu ya teman-teman, tapi yang ini juga lucu. Duh, aku jadi bingung. Halo Dewi, lagi lihat-lihat apa sih? Ini Teh, dia bingung beli ini atau yang ini ya untuk Marta. Kan minggu depan Dewi, Mama dan Papa mau berkunjung ke Desa Abubu Maluku tempat Marta tinggal. Oh, maksudnya mau beli souvenir buat Marta. Souvenir itu apa sih Teh? Souvenir itu sama aja kayak cenderamata atau tanda mata. Oh gini, kayak waktu itu Teh Nia kan ke Jogja, terus Teh Nia balik lagi ke Bandung. Teh Nia ngasih sesuatu nggak ke Dewi? Bapia patok sama kipas batik bukan? Oh, maksudnya oleh-oleh, itu sih Dewi ngerti Teh. Bener, nah kalau lihat kipas batik yang oleh-oleh atau makanan bakpia dari Teh Nia, Dewi ingetnya apa? Ingat kota Jogja. Nah iya, souvenir atau cenderamata atau yang biasa kita sebut oleh-oleh itu punya khas suatu daerah asal. Jadi ini bisa nggak jadi cenderamata Teh? Bisa kok, Dewi pilih aja salah satu dari mainan ini, tapi satunya lagi oleh-oleh khas Bandung. Gimana, setuju nggak? Setuju Teh, tapi carinya di mana? Di toko cenderamata dong, ada kok deket sini, nanti Teteh antar ke sana. Asik! Nah, sambil nunggu Dewi sama Teh Nia sampai di toko cenderamata, boleh gak Teh Nia kasih latihan singkat buat temen-temen di rumah? Latihan apa Teh? Menulis dan menggambar. Jadi, coba temen-temen tulis kata-kata yang muncul habis ini, lalu gambar contoh yang kalian tahu ya. Mau? Wah, seru juga. Aku ikutan ya. Wah Teh, ternyata toko cenderamata ini gak cuma jual oleh-oleh dari Bandung aja ya. Ini lihat deh, ini kan gambar. Hayo apa? Teman-teman di rumah tahu nggak ini khas kota apa di Indonesia? Iya Dewi tahu, tapi kok lupa ya?
Gak apa-apa, Tehnia bantuin ya. On. Oh iya, ondel-ondel Betawi dari Jakarta. Nah, kalau ini rumah adat dari mana? Ini kalau nggak salah rumah adat dari Toraja. Benar sekali. Satu lagi ya. Kalau ini Dewi dan teman-teman di rumah tahu nggak siapa nama pejuang ini? Terus asalnya dari mana? Ini aku tahu banget teh. Dia adalah Kristina Marta Tiahahu, perempuan pejuang kemerdekaan Indonesia dari Maluku. Kok Dewi tahu? Marta sahabatku itu pernah cerita tempat kelahiran Marta dan Kristina Marta Tiahahu. Ini sama loh teh, sama-sama dari desa Abu, Pulau Nusa, Laut Maluku. Wah, itu Tehnia malah baru tahu. Hebat sekali Dewi. Makasih Teteh. Tapi aku boleh tanya nggak Teh? Kalau misalnya kita semua berbeda-beda tapi harus tetap satu, itu maksudnya gimana sih Teh? Maksud Dewi Bhinneka Tunggal Ika ya? Iya itu, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kan berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi Dewi belum terlalu paham. Maksudnya itu begini. Dewi asalnya dari mana? Bandung, Kalau Marta dari mana? Maluku. Itu kan jauh sekali ya jaraknya, bener gak? Terus kalian bisa berteman karena apa? Karena surat-suratan. Nah, surat-suratannya pakai bahasa Sunda atau bahasa Maluku? Ya enggak tuh Teh, bahasa Indonesia lah. Nah itu dia Dewi, maksudnya tetap satu itu adalah biarpun bahasa daerahnya beda, logatnya beda, makanan khasnya beda, pulaunya beda, tapi tetap bisa jadi satu. Karena yang pertama, bahasanya pakai. Bahasa Indonesia. Kedua, sama-sama berbangsa. Bangsa apa Dewi? Bangsa Indonesia. Ketiga, Marta dan Dewi punya kampung halaman atau tanah air yang juga sama. Yaitu apa Dew? Tanah airku Indonesia. Luar biasa Dewi, Tehnia bangga deh dengernya. Sekarang udah paham belum Dew? Udah Teh, aku jadi tambah pengen cepet-cepet kunjungin Marta tahu Teh. Aku ada ide Teh, kita ke taman yuk. Di sana kita baca sambungan cerita-cerita surat-suratnya aku dan Marta aja yuk. Ide bagus, Dewi yang baca ya. Teman-teman di rumah, mari kita simak cerita Halo Sahabat bagian 2. Marta yang baik, aku sudah bilang kepada ayahku, aku ingin pergi ke rumahmu di Maluku. Tadinya ayahku tidak memberi izin, katanya Maluku terlalu jauh. Akan tetapi setelah melihat surat-surat darimu, ayah dan ibuku setuju mengantar aku berlibur ke Abubu. Bolehkah aku, ayah dan ibuku menginap di rumahmu? Salam sayang, Dewi di Bandung. Dewi yang baik, tentu saja kamu boleh menginap di rumah kami. Hati saya bersorak gembira mendengar kamu akan datang berkunjung. Nanti saya akan ajak kamu berenang di pantai Patamoni atau melihat mata air Iru yang tidak pernah kering. Saya akan ajak kamu naik perahu ke Pulau Saparua. Kita akan melihat lumba-lumba berenang di laut. Aduh, tak sabar ingin bertemu kawanmu yang rindu. Marta di Abubu. Marta tersayang, aku dan ibuku sudah melipat baju-baju. Ayahku juga sudah membeli tiket pesawat. Minggu depan, kami akan naik pesawat dari kota Bandung. Pesawat kami akan mendarat di Bandara Patimura di kota Ambon. Setelah itu, kami akan menggunakan kapal laut dari kota Ambon menuju ke desa Abubu. Aku ingin segera berjumpa denganmu. Salam kangen, Dewi di Bandung. Selesai deh ceritanya. Wah singkat tapi seru sekali ya. Tehnia mau dong diceritain. Jadi cerita ini tentang apa sih? Dari awal sampai akhir ya. Jadi gini Tehnia, awalnya Dewi dan Marta memang senang berkirim surat, balas-balasan surat terus. Isinya apa? Awalnya Dewi ceritakan kalau di Bandung tuh dingin, kemana-mana pakai baju hangat. Marta balas ceritain kalau di desanya itu deket pantai, udaranya cerah dan panas. Terus? Lalu kami saling kirim makanan khas daerah masing-masing. Marta kirimin aku kue bahagia buatan namanya. Aku juga balas kirimin colenak. Kemudian Marta bilang,
kalau Dewi ke sana mau diajak ke Pulau Saparua lihat lumba-lumba. Wah, terus? Dewi ceritakan ke Papa, ternyata Papa setuju. Akhirnya aku bilang ke Marta kalau aku akan berkunjung ke Desa Abubu minggu depan, naik pesawat lalu kapal laut. Semoga tidak ada halangan supaya nanti aku dan Marta bisa bertemu. Begitu Teh Nia. Serunya. Iya, Teh Nia punya puisi loh, mau baca? Mau, gimana sih caranya baca puisi Teh? Jadi pertama-tama baca dulu seperti biasa supaya bisa paham apa isinya. Coba Dewi bacain. Alam Indonesia begitu indah, luas terbentang dari Sabang sampai Merauke, gunung dan bukit yang menjulang, laut yang berombak hingga sawah membentang yang hijau, negeri yang ku cinta, beragam budaya dan keindahan, beragam hewan dan tumbuhan, itulah anugerah Tuhan. Jadi puisi ini tentang apa sih? Tentang keindahan alam Indonesia ya Teh? Bener. Lalu kira-kira puisi ini punya pesan agar kita melakukan apa? Supaya kita menjaga alam Indonesia. Contohnya gimana? Apa ya? Oh, ini Teh, jaga kebersihan. Misalnya, gak boleh buang sampah sembarangan. Betul Dewi, sebelum bisa menjaga, kita harus terlebih dahulu menyayangi dan menghormati alam. Sama seperti kita menyayangi dan menghormati orang-orang di sekitar kita. Gimana? Dewi dan teman-teman di rumah setuju nggak? Setuju. Nah, setelah tahu artinya, sekarang baru deh Dewi baca puisi tadi 1 kali lagi dengan lebih menjiwai atau sungguh-sungguh. Pakai intonasi ya. Intonasi? Intonasi itu pengucapan atau pelafalan yang jelas dan tepat. Jadi, A, I, U, E, O-nya jelas. Oke, aku coba ya. Nanti Teh Nia kasih penilaian ya. Siap. Alam Indonesia begitu indah, luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Gunung dan bukit yang menjulang, laut berombak hingga sawah yang membentang yang hijau. Negeri yang ku cinta, beragam budaya dan keindahan, berbagai hewan dan tumbuhan, itulah anugerah Tuhan. Luar biasa ini Dewi Teh. Hebat, nilainya 99. Satunya buat Teh Nia karena udah ngasih puisinya. Sekarang kita balima dulu yuk. Yeay, baca 5 kata. Ayo teman-teman, kita bacakan 5 kata ini dengan lantang. Siap? 1, 2, 3. Makan, bermain, sambil malam sendiri. Sekarang coba Dewi bikin kalimat dari 2 kata tersebut. Mau pilih yang mana? Aku pilih kata sambil dan makan ya Teh. Sambil menulis surat, Dewi makan kue bahagia kiriman Marta. Wah, pintar Dewi. Tapi Teh, ngomong-ngomong makan, aku jadi lapar. Mau makan apa? Yuk kita beli. Tuh ada kantin. Nah teman-teman, sambil tebak dulu ya, aku mau makan apa sih? Gimana teman-teman? Udah tahu jawabannya? Iya betul, colenak. Ini dia colenaknya. Tunggu dulu deh Teh. Sebelum kita makan, mau nggak bantu Dewi mengira-ngira berat sepiring colenak ini? Boleh dong. Pertama kita cari perbandingannya dulu. Coba pakai botol minuman ini. Ukurannya 500 gram atau sama dengan 500 gram air. Oke Teh, terus? Nah, yang mau Dewi hitung colenak kurang lebih piring atau colenak saja. Colenaknya aja deh Teh. Kalau gitu kita perlu 1 piring kosong tanpa colenak. Pakai ini ya. Sekarang Dewi bandingkan berat botol air dengan piring kosong ini. Kayaknya hampir sama deh. Berarti berapa tuh beratnya kira-kira? Ingat tadi botol air minum beratnya 500 gram. Di bawah 500 gram sedikit. Berapa ya? Mungkin 450 gram? Lalu sekarang bandingkan botol air dengan piring kosong. Piring kosong lebih ringan Teh. Bisa Dewi kira-kira berapa? Tadi berat botol minum 500 gram ya.
Terus yang piring kue colenak kayaknya 450 gram. Kalau piring kosong ini, susah teh kira-kiranya. Ya sudah nggak apa-apa. Kita perkirakan ukurannya mendekati saja ya. Mana berat yang lebih mendekati? Piring isi colenak ke botol minum atau piring kosong ke piring isi colenak? Atau botol minum ke piring kosong? Dewi inget-inget, tadi saat menimbang mana yang paling jauh beratnya menurut Dewi. Sambil lihat gambar ini ya. Berarti yang beratnya paling mendekati itu adalah gambar satu ini teh. Piring isi colenak dan botol air minum. Berat yang jauh berbeda adalah botol air minum dan piring kosong. Gambar ketiga. Oke, baru deh kita hitung pakai timbangan ya. Loh, Teteh bawa timbangan di tas, gak berat? Enggak dong, sebentar ya. Cuma timbangan kecil aja. Kan Tenia udah siap-siap mau belajar sama Dewi. Dan teman-teman, Dewi sebutkan angka yang muncul di timbangan ya. Berapa berat sebenarnya botol air minum ini? 500 gram. Kalau piring isi colenak? 440 gram ya, padahal tadi aku mengiranya 450 gram. Gak apa-apa, yang penting perkiraan Dewi sudah mendekati kok. Nah, coba kalau piring kosong saja, berapa berat sebenarnya? 300 gram. Yeay, semuanya hampir benar loh. Dan berarti perkiraan Dewi tentang berat sudah cukup baik. Nah, tadi mau hitung colenaknya saja ya. Menurut Dewi, bagaimana menghitungnya kalau dari penjelasan ini? Piring isi colenak kurangin piring kosong. Betul sekali Dewi. Dewi pintar dan hasilnya adalah 110 gram. Nah sekarang aku udah gak penasaran deh. Selamat menikmati colenak dengan berat 110 gram Teh Nia. Ini kita mau kemana Teh? Teteh mau ajak Dewi ke toko oleh-oleh makanan yang disaranin sama ibunya Dewi. Teh Nia mau beli oleh-oleh buat temennya Teh Nia. Oh begitu, jadi ini kemana Teh? Sebagai pemandu wisata, Teh Nia harus bisa menentukan rute yang tepat supaya wisatawan gak kesasar. Nah, caranya gimana? Hayo tebak. Ngumpulin peta ya? Itu bisa, tapi yang penting adalah gimana kita membaca dan memahami peta. Kalau sudah bisa baca dan memahami peta, nanti kita juga bisa bikin peta sesuai dengan kebutuhan sendiri. Misalnya, Dewi bisa loh bikin peta menuju rumah Mang Doding atau peta ke tempat oleh-oleh. Wih, aku juga pengen bisa bikin peta sendiri. Gimana sih Teh caranya? Pertama-tama, kita mesti tahu dulu hal apa aja sih yang harus ada di dalam peta. Peta itu kan penunjuk arah, berarti harus ada informasi arahnya dong. Benar, coba Dewi lihat peta ini deh. Mana yang adalah lambang penunjuk arah? Itu Teh yang ada U, T, S, B. U untuk utara, T untuk timur, S untuk selatan, B untuk barat. Bagus Dewi, lalu ada apa lagi? Harus ada penunjuk jarak. Nah, bagaimana kita bisa tahu jarak suatu tempat? Ya harus tahu dulu kita berdiri di tempat mana dan mau ke tempat mana. Benar, supaya mudah tempat-tempat itu dibuat lambang-lambang. Kayak gini contohnya. Menurut Dewi, ini lambang apa? Pesawat. Kira-kira melambangkan tempat apa ya kalau digambarkan pesawat? Bandara dong Teh. Betul. Nah, kalau ini? Kapal laut. Berarti melambangkan pelabuhan. Betul. Kalau ini gambar dan melambangkan apa Dewi? Bis, berarti maksudnya terminal bis. Benar banget. Nah, itu tadi contoh-contoh lambang yang mudah dikenali. Lambang ini penting supaya orang gak salah paham tentang sebuah lokasi. Dewi paham sekarang Teh Nia. Dewi mau gak latihan lagi? Tapi gak di sini, di kantor travel Teh Nia aja yuk. Oh, asik. Bisa lihat kantor Teh Nia. Ayo Teh. Nah, ini dia kantornya Teh Nia. Wah, kantor Teh Nia bagus ya. Banyak souvenir dari berbagai daerah Indonesia. Tuh gitu, dari tadi kita kesini ya Teh. Ayo deh, kita langsung lihat-lihat denah pulaunya yuk. Nih, kamu sambil tunjuk-tunjuk petanya ya. Oke Teh Nia.
Dewi lihat deh, sudah adakah mata angin di denah ini? Ada Kak, itu di sebelah timur. Betul, lalu Dewi dan teman-teman perhatikan ya kalimat penjelasan di bawahnya. Kita baca sama-sama ya. Resor Karang lebih dekat ke pelabuhan daripada resor pasir. Dewi lihat lambang pelabuhan itu, letaknya di mana ya? Pelabuhan, gambar kapal. Ini teh C5. Jadi resor Karang dan resor Pasir Putih ada di mana? Resor Karang B4. Resor Pasir Putih, Coba cari yang lambangnya mirip dengan resor Karang di B4. oh iya, ini dapet teh. Resor Pasir Putih itu G4. Bagus sekali. Lalu resor Pasir Putih lebih dekat dengan bandara daripada resor Karang. Coba kita cek rutenya. Bandara ke resor Putih. Kalau ke Pasir Putih dari bandara, berarti rutenya dari E2 ke arah timur 2 kotak. Lalu ke utara 2 kotak, sampainya di G4. Resor Pasir Putih terletak di sebelah mana perkebunan kelapa? Perkebunan kelapa di G5. Berarti resor Pasir Putih di selatannya. Wah, betul semua. Dewi jago banget. Halo teman-teman, gak kerasa ya, udah akhir minggu aja. Gimana proyek akhir minggu kalian? Pasti udah pada selesai kan? Tapi belum dihias ya. Sama, aku juga belum dihias. Kita sama-sama hias yuk. Pertama, kita ke model gunung berapi. Aku mau warnain gunung berapi ini pakai cat air. Udah aku siapin nih. Aku akan pakai warna merah di puncak ini. Biar kayak api. Lalu hijau dan biru di tiap sisinya. Bentar ya, aku cat dulu. Nah, udah jadi. Gimana? Bagus gak? Hehehe. Punya kalian juga pasti bagus dong. Jangan ragu-ragu ya waktu memilih warna. Kalian bebas loh mau ngecat dengan warna apa aja. Setelah menggunakan cat air, jangan lupa cuci tangan ya. Dan basuh dengan lap supaya bersih. Sebab habis ini kita akan langsung ke peta panduan wisata. Nah, ini dia peta panduan wisata Kota Tua buatanku. Masih banyak coretan dan belum semuanya diwarnain. Dan ini dibuat lambang dan keterangannya. Sebentar ya, aku rapin dulu. Jadi deh, gimana? Lumayan kan hasilnya? Totalnya ada 4 lokasi wisata di petaku ini. Kalian punya ada berapa? Tenang aja, nggak ada batasannya kok. Cuman 3 lokasi juga nggak apa-apa. Oh iya teman-teman, jangan lupa dengan ini buku jurnal proyek akhir minggu harus dilengkapin ya. Isi tahap awal perencanaan, persiapan, terus apa yang terjadi saat kalian sedang mengerjakan ini sampai selesai. Jangan lupa selalu tulis tanggalnya ya. Seru nggak proyek akhir minggu ini? Nah, ya pasti seru dong. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Aku harus berpetualang lagi. Dadah!